kita akan mendiskusikan tentang AI dan machine learning. Jadi kita akan mengupas bagaimana cara mesin atau cara komputer menjadi cerdas. Bagaimana kita mendapatkan kesimpulan tentang kecerdasan yang ada di dalam sebuah teknologi. Jadi, ada berbagai macam cara bagaimana teknologi menjadi cerdas. Salah satunya adalah dengan menggunakan machine learning. Jadi machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mempelajari dan mengembangkan metode dan algoritma yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data, ini penting, dan mengambil keputusan atau melakukan prediksi tanpa diatur secara eksplisit. Jadi ketika kita membuat agar sebuah teknologi menjadi cerdas, kita memasuk apa yang disebut dengan istilah data. Dan data yang dimaksud di sini tidak hanya data dalam jumlah sedikit, tetapi data dalam jumlah masif dan terus-menerus. Dari data itu kemudian para programmer mengembangkan metode dan algoritma supaya nanti berdasarkan data tersebut, komputer dapat mengambil sebuah keputusan. Kira-kira mirip dengan orang bisa mengambil keputusan kalau dia mendapatkan banyak sekali data, atau kita menyebutnya pengalaman, atau misalnya ilmu pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian manusia dilatih logikanya dengan menggunakan pendidikan, tetapi dalam konteks teknologi, kita menggunakan algoritma atau kode-kode program untuk melatih bagaimana komputer itu memproses dan kemudian menggunakan data ini sebagai langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi konsepnya itu adalah machine learning. Oke, sekarang kita akan bahas tentang paradigma machine learning. Bagaimana cara mesin atau teknologi itu belajar. Ada dua pendekatan atau dua paradigma. Yang pertama supervised learning dan yang kedua adalah unsupervised learning. Supervised learning. Dalam supervised learning, model belajar dari data yang sudah diberi label, di mana setiap contoh data memiliki label atau target yang diketahui. Label ini misalnya, kalau kita bekerja menggunakan MS Word, itu semacam nama-nama kolom. Jadi ada kolom, nama, kemudian pendapatan, kota, jumlah kamar, lokasi, dan lain sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan istilah label pada sebuah data. Jadi kita tahu, misalnya Yogyakarta, Jakarta, kemudian Semarang, itu adalah data-data yang diberi label kota. Jadi jelas bahwa kalau kita mendengar Yogyakarta, Jakarta, dan lain sebagainya, maka kita akan mengasosiasikan diri pada kota. Dan begitu juga, kalau data-data itu dimasukkan ke dalam mesin, maka terasosiasi dengan label kota. Nah, beda sekali dengan unsupervised learning. Dalam unsupervised learning, model belajar dari data yang tidak memiliki label, dan tujuannya adalah menemukan pola atau struktur yang tersembunyi dalam data. Misalnya, kita memberikan data gambar kucing ke dalam server atau ke dalam mesin. Kita hanya memberikan gambar kucing yang mungkin beda-beda posenya, ada yang menghadap depan, ada yang agak ke samping, ada yang sedang mengeong, ada yang diam, ada yang marah, dan lain sebagainya. Dan ini hanya sekedar gambar-gambar, kemudian kita berikan data-data itu ke dalam komputer untuk kemudian dipelajari pola-polanya. Sehingga suatu ketika jika kita mengunggah gambar di mana hewan itu memiliki telinga yang lancip ke atas atau memiliki kumis yang seperti senar-senar gitar misalnya, maka komputer tahu bahwa itu adalah seekor kucing berdasarkan pengalamannya masa lalu ketika disuplai oleh data-data dengan ribuan gambar kucing. Nah, ribuan gambar kucing itu tidak diberi label, kita hanya memberinya gambar saja. Maka dalam konteks ini disebut unsupervised learning. Baik, sekarang kita akan melihat terapan pada masing-masing supervised learning dan unsupervised learning. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara supervised learning dan unsupervised learning. Definisinya, pada supervised learning itu memiliki data yang sudah diberi label atau dalam bahasa sehari-hari
memiliki data yang sudah diberi nama-nama kolom kalau kita bekerja menggunakan MS Excel misalnya. Nah, dalam konteks machine learning, nama-nama kolom itu disebut dengan istilah label. Kemudian, unsupervised learning itu tidak memiliki data yang diberi label. Jadi kita hanya memberi pola-pola gambar misalnya atau bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data. Sedangkan pada unsupervised learning menggali pola dan struktur dalam data. Kemudian pengawasan data membutuhkan data pelatihan dengan label. Jadi di antara ribuan data yang kita pasok, kita akan membaginya menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data yang akan diuji. Data pelatihan ini tetap dengan menggunakan label. Sedangkan pada unsupervised learning tidak membutuhkan data pelatihan dengan label. Yang penting kita pasok data saja. Baik, contoh penerapannya. Untuk klasifikasinya, supervised learning cocok untuk mendeteksi spam email, pengenalan tulisan tangan, kemudian bisa saja untuk prediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur. Fitur-fitur itu seperti kamarnya ada berapa, kemudian lokasinya di mana, dan apakah tingkat atau tidak, dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk pengenalan wajah, deteksi objek dalam gambar. Kemudian untuk unsupervised learning, klasifikasi untuk pemisahan dokumen berdasarkan topik misalnya, atau prediksi pengelompokan konsumen berdasarkan perilaku, atau clustering data pelanggan berdasarkan perilaku. Baik, kemudian di sini ada keuntungannya. Kemampuan membuat prediksi yang akurat dengan label data. Jadi, dia akurat apabila kita menyiapkan data yang sudah diberi label. Sedangkan yang unsupervised learning itu kemampuan menemukan pola tersembunyi dan wawasan baru tanpa memerlukan label data. Menemukan pola tersembunyi misalnya, dalam satu ruangan ada meja kursi dan di situ ada kucing, maka unsupervised learning itu dapat mendeteksi di mana keberadaan kucing. Batasannya, memerlukan label data yang relevan dan tersedia. Kemudian yang unsupervised learning tidak dapat memberikan prediksi atau klasifikasi secara langsung, dan interpretasi pola dapat lebih subjektif. Data yang dibutuhkan, data pelatihan dengan label yang mencerminkan kondisi aktual. Kemudian pada unsupervised learning, data pelatihan tanpa label yang mencerminkan variasi data. Jadi di sini ada kata kunci variasi data. Kalau kita ingin agar komputer mengenali foto kucing, maka kita perlu memberi variasi data yang banyak sekali tentang foto kucing. Ada yang menghadap depan, samping, lantas warna-warna kucing juga kita atur, kita supply dengan banyak data, dan lain sebagainya. Ada yang mengeong, ada yang menguap, dan seterusnya. Metode algoritmanya, pada supervised learning, kita bisa menggunakan k-nearest neighbors, kemudian decision trees, kemudian super vector machines. Sedangkan pada unsupervised, itu adalah metodenya adalah k-means clustering, kemudian ada hierarchical clustering dan association rules. Nah, itu adalah tentang AI dan machine learning.